PSI wajibkan kadernya bikin dapur makan bergizi gratis di setiap provinsi. Ini sangat bagus, top, keren PSI. Karena ini sudah mendukung program prioritas pemerintah. Dan kontribusi terhadap gizi-gizi anak di Indonesia itu luar biasa. Ini sangat bermanfaat banget. Semakin banyak dapur MBG, maka semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan gizi baik, pinter, cerdas, terus cita-citanya tercapai, sehat. Wah, keren pokoknya. Dan saya usul lagi nih untuk PSI. Mudah-mudahan PSI juga mewajibkan seluruh kadernya di Indonesia ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, satu provinsi minimal 1000 lapangan pekerjaan nggak apa-apa lah. Walaupun ya di total-total nggak sampai 19 juta ya. Tapi itu bagus ya. Usul saya mohon dicatat ya, Mas Kaisang. Kalian setuju dengan usul saya? Menurut Dharma Pongrekun, program MBG mending dihentikan saja. Dharma Pongrekun kembali angkat bicara dan menyatakan bahwa masyarakat seharusnya bersatu untuk menolak MBG karena ia menilai program ini berpotensi menjadi sarang korupsi. Padahal, program MBG merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto di era pemerintah saat ini. Namun bagi Dharma, program tersebut sudah layak untuk dibubarkan. Ia menilai MBG hanya akan menjadi proyek yang membuang-buang anggaran negara. Menurut pernyataannya, ada potensi manipulasi dalam pelaksanaannya. Bahkan ia menyebut kemungkinan keterlibatan oknum koruptor dalam proses pengembangannya. Dharma juga menilai program MBG terkesan dipaksakan untuk terus berjalan karena perputaran anggaran sangat besar. Ia menegaskan bahwa MBG tidak secara langsung menyelesaikan akar persoalan seperti kemiskinan maupun stunting. Menurutnya yang seharusnya dituntaskan terlebih dahulu adalah kemiskinan itu sendiri, terutama melalui penciptaan lapangan kerja. Ada lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau gak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu loh. Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Dia bilang gini. Nggak, dia bilang gitu. Ini kita terjata nih. Mau buka banyak ini. Tuh gua bilang, lu jangan lu gak pernah lihat gua ngoceh-ngoceh. Gua pengen marah itu soal proyek itu, gua bilang. Masa gua mau makan gitu? Ya gua gak miskin-miskin amat juga lah. Kita juga gak sehina gitu. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Kepada Bapak Presiden Prabowo dan Profesor Dadan sebagai Kepala BKN, saya hanya coba sharing saja. Dibanding negara mengeluarkan 338 triliun per tahun untuk MBG yang hanya makan sekali dalam sehari dan itu pun tidak seluruh masyarakat, lebih baik mengeluarkan 108 triliun per tahun untuk mengcover seluruh masyarakat Indonesia BPJS-nya sehingga kesehatan warga negara dapat tercover. Itu manfaatnya sangat besar sekali. Tolong difikirkan dan masyarakat silahkan kita hitung-hitung. Lebih manfaat mana? MBG 338 triliun atau kesehatan 108 triliun per tahun. Begitu Pak Prabowo, da aku mah apa atuh hanya bubuk ranginang sisa lebaran. Catat. Hanya mengawasi, tapi tolonglah bertindak turun di lapangan. Jawab jawasi apa? Ini selama balita selama 1 minggu. Bukan 1 minggu, 3 hari ini. 3 hari, oke 3 hari. Nah ya, sing telung dinai lu mendi. Yang saya nggak tahu, saya akan hanya menyalurkan. Iya, tuh makanya menyalurkan ya. Maaf nih ya Pak KDM, saya mensepil Pak KDM. Ini jatah balita 3 hari. 3 hari. Kalau diuangkan dari Bapak pemerintah 1 hari 15.000, 75.000, 45.000. Ada gang 45.000? Nggak ada. Loh. Mesti dicopot ya. Saya minta ketindakannya Pak KDM. Harus ditindaklanjuti. Saya tidak membawa orang desa, tapi tugas desa, wong desa hanya mengawasi. Tapi dia pengawasannya turun ke lapangan. Video tadi itu akibat dari edukasi, sosialisasi yang kurang menyeluruh ya, tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi saya juga nggak menyalahkan ibunya yang tadi ada di video karena ibunya juga nggak tahu ya kan, dan nggak dikasih tahu. Jadi sebelum ada hal-hal yang terjadi seperti di video, kewajiban
pemerintah ataupun semua komponen elemen yang terkait di program makan bergizi gratis itu mengedukasi, mensosialisasi ya kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi informasi-informasi yang menimbulkan dugaan-dugaan negatif seperti itu ya. Jadi saya coba komentari ya, tapi saya tidak mengomentari atau tidak menanggapi caption yang ada di videonya ya. Tadi captionnya dugaan korupsi MBG. Saya tidak mengomentari itu ya. Kenapa? Karena korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan kapan saja, dan bisa dilakukan di mana saja. Baik, yang saya klarifikasi adalah saya sebagai salah satu individu yang juga bekerja di salah satu dapur, saya ikut bertanggung jawab untuk bisa mengedukasi dan mensosialisasikan hal tersebut ya. Jadi yang mau saya klarifikasi adalah terkait pernyataan ibunya tadi yang mengatakan bahwa jatah balita 3 hari itu 45.000 karena satu harinya 15.000 lah. Ini yang salah ya Bu ya. Ini yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Jadi saya luruskan ya, jatah balita itu satu harinya itu 13.000, dan dari 13.000 itu yang digunakan untuk membeli bahan baku atau yang digunakan untuk membeli makanan itu hanya 8.000 ya. 8.000 kali 3 berapa? 24.000 ya. Yang sesuai seperti itu Bu ya. Ini saya sampaikan biar tidak terus-terusan menjadi bola liar ya informasi ini di masyarakat. Tolong bagi yang lihat video ini di-share sebanyak-banyaknya biar bisa tersampaikan informasinya ya. Tadi kalau 45.000 dengan kondisi jatah makanan tadi memang itu gapnya atau selisihnya banyak sekali, tapi kan tidak 45.000 ya kan, berarti berapa? 8 kali 3 24.000 karena satu harinya 8.000 ya balita porsi kecil. Kalau porsi besar itu untuk kelas 4 ke atas ya, kelas 4 SMP SMA lah itu pakai porsi besar. Jatah anggarannya 15.000, yang dipakai untuk beli bahan baku itu 10.000 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong share sebanyak-banyaknya biar informasi ini tersampaikan ke seluruh masyarakat. Dan ingat sekali lagi, saya tidak mengomentari terkait dugaan korupsi dan lain sebagainya ya. Saya hanya sebagai individu yang kerja di salah satu dapur atau SPPG hanya mengklarifikasi terkait pernyataan ibunya yang keliru. Terima kasih. Nah, total MBG, dapur MBG se-Indonesia itu ada 15.000 sampai hari ini. Tapi yang mendapatkan kredit dari BNI hanya 577, atau kalau saya hitung hanya 3,9%. Nah, maka dalam ini kami bertanya, sejauh apa keseriusan BNI untuk bagaimana mendorong UMKM kita hanya jadi penonton loh dalam program MBG ini. Karena MBG ini Pak Dirut, itu hanya dikuasai oleh para pemodal-pemodal besar. Nah, maka UMKM kita banyak yang ahli masak. Banyak yang bisa manajemen keuangan dengan baik, tapi karena terkendala modal mereka tidak bisa mengakses kredit ini. Dan yang saya dengar dari 577 kredit yang disalurkan oleh Bank BNI, itu ternyata sebagian besar harus melalui oknum-oknum jajaran direksi yang ada di depan ini begitu. Yang tentu implikasinya ketika rakyat kami mendapatkan kredit ini, mereka harus berbagi keuntungan dengan oknum-oknum yang ada. Nah, kami minta ditindak lanjut soal hal itu. Ini saya lagi ngobrol nih tentang MBG ya. Ada rekan ya. Ini daerah Biren, ya. Ini daerah Biren, tapi saya nggak sebutin di mana tempatnya. Tolong ya, yang ngelola MBG kalau masih ngasih begini makanan ke anak, jangan raup keuntungan saja. Kalian lihat ini, lihat sayurnya. Kalian pikir ini anak kucing apa? Ini manusia loh makan. Jangan asal-asalan kalian bikin MBG. Bikin MBG yang berkualitas, karena pada dasarnya budgetnya sesuai dikasih ya. Jangan ambil keuntungan semata, tapi makanannya tidak berkualitas seperti ini. Kalian lihat jeruknya, ini jeruk mungkin 5.000 ini ya sekilo, asemnya luar biasa ini. Asemnya luar biasa, nggak pantas. Ini tahunya tahu apa coba nih. Pun ini daerah Biren ya, tempat saya lahir nih. Saya nggak mau terima ada yang beginian lagi MBG-nya nih. Bakal saya protes terus. Ingat kalian, saya viralkan kalian. Ya, jangan raup keuntungan semata demi keuntungan pribadi kalian masing-masing. Pendidikan kurang, MBG. Pengangguran banyak, MBG. Ekonomi lesu, MBG. Sampai gua mikir, ini program makan bergizi atau obat segala penyakit negara. Anggaran pendidikan dipangkas.
sekolah rusak dibiarkan, anak-anak kesulitan buku, guru honorer masih digaji kaya uang parkir. Gila guys, kalian sadar gak sih anggaran MBG itu gede banget, 335 triliun. Padahal proporsinya itu kan cuma 15.000. Ini masuk akal gak sih? Jangan-jangan anggarannya dipakai ngebuzzer, atau jangan-jangan dianggarkannya proporsi itu 40.000 tapi sisanya masuk kantong cuma 15.000 yang jadi makanan. Jangan-jangan kayak gitu. Kita bongkar aja, kita coba bagi. Berapa anggaran MBG dibagi jumlah penerima manfaatnya? Oke, anggaran MBG di tahun 2026 ini adalah 335 triliun. Sedangkan jumlah penerima manfaatnya, ini variatif nih ya, karena masih bertambah terus kan. Di awal tahun, itu jumlahnya ada 55 juta penerima manfaat. Sedangkan di akhir tahun, itu direncanakan sudah mencapai 82 juta penerima manfaat. Kita hitung main gampang aja lah ya. Kita hitung dulu 335 triliun. Kalau kita bagi dengan 55 juta penerima manfaat, ketemunya angkanya 16 ribuan. Wah, ini lebih gede dong dari 15.000. Tapi tunggu dulu, coba kita hitung kalau 335 triliun itu dibagi dengan 82 juta penerima manfaat. Oh, ternyata ketemu biaya proporsinya itu adalah Rp11.000. Kita hitung gampang aja deh, kita rata-rata antara 11 ribuan dan 16 ribuan ini, ternyata angkanya rasional sekali, ketemu angka di 13 ribuan, yang mana deket lah ke 15 ribu, karena kan kita ngitung kira-kira nih. Dan 15 ribu ini pasti nyampe ke SPPG. Artinya dari penganggaran, ini tuh udah pas-pasan dan tepat banget. Nggak ada dilebih-lebihkan seperti propaganda dan asumsi banyak orang di internet. Jadi dari segi penganggaran, ini udah bener. Yang perlu kita awasi adalah pastikan SPPG yang bandel itu supaya berbenah menjalankan tugas sebagaimana yang seharusnya. Karena kalau semua penerima manfaat menerima MBG yang kualitasnya sebagaimana seharusnya, dengan anggaran yang kita hitung tadi, harusnya udah nggak ada celah untuk korupsi sama sekali. Karena pas-pasan tuh angkanya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen, follow juga boleh. Kiki cari tahu. Ya Allah, cari tahu bener kebo. Dia cari tahu. Kemana menjalar kemana-mana. Kiki wis ketok lihat aku. Bon. Ya, itu cari tahu. Kalau itu oke kepo. Ini ada ini. Ini juga ada belangkongnya. Ini ada. Ini gimana mau dikasih anak? MBG hari ini sangat mubazir karena anak-anak gak pada makan, cuma diambil susunya doang. Ini dari satu kelas segini masih utuh banget, itu nasinya nggak tersentuh sedikit pun, sayurannya juga. Program MBG yang diklaim sebagai solusi pemenuhan gizi terdengar mulia. Siapa yang berani menolak program atas nama kesehatan dan kesejahteraan rakyat? Tapi justru karena namanya mulia, ia menjadi tameng yang sangat efektif. Pertanyaannya sederhana, siapa yang mengelola anggaran? Siapa vendor pengadaan? Siapa yang mendapat kontrak distribusi? Dan berapa besar nilai proyeknya? Dalam proyek sosial berskala nasional, pola yang sering muncul bukan hanya markup atau pembagian jatah. Lebih dari itu, alur dana yang kompleks bisa membuka ruang untuk praktik pencucian uang. Money laundering tidak selalu terjadi di kasino atau transaksi narkoba. Ia bisa bersembunyi dalam proyek publik dengan struktur anggaran berlapis. Skemanya klasik, anggaran besar, banyak titik distribusi, banyak pihak terlibat, pengawasan lemah, dan transparansi minim. Dana masuk sebagai biaya operasional, keluar sebagai pengadaan logistik.
lalu mengalir ke perusahaan yang mungkin terafiliasi dengan elit tertentu. Apakah ini tuduhan? Tidak, ini pertanyaan. Karena dalam tata kelola yang sehat, semakin besar anggaran publik, semakin ketat audit dan keterbukaan data. Jika data vendor, nilai kontrak, dan mekanisme tender tidak sepenuhnya transparan, publik berhak curiga. Program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat seharusnya steril dari konflik kepentingan. Tapi jika pejabat atau jaringan kekuasaan ikut bermain sebagai pelaku bisnis di dalamnya, itu bukan lagi program sosial, itu konflik struktural. Yang paling berbahaya bukan hanya korupsi, tapi pencucian uang melalui program kemanusiaan. Karena di situ moralitas dijadikan tameng finansial. MBG bisa saja benar-benar murni, tapi jika tidak dibuka secara total ke publik, laporan keuangan, audit independen, hingga beneficial ownership perusahaan pelaksana, maka ruang spekulasi akan terus hidup. Dan dalam politik anggaran, ketika angka-angka disembunyikan, biasanya ada sesuatu yang tidak ingin dilihat terlalu jelas. Kayaknya cuma sebiji. Nih. MBG-nya kelengkeng sebiji, pisang, roti apon, susu. Satu cigemlong. Iya Pak. Tuh. Iya, telurnya mentah, jagungnya mentah. Piraku kami kudu masak sorangan, ai siswa kudu masak sorangan di sekolah di mana komporna meureun ieu mengarang. Ngarang MBG na ieu mah. Udah ditutup ieu mah MBG na moal endah. Kieu carana mah kamari hasem makananna. Ayeuna ata. Ngaco. Lihat, pinggirnya mana pinggirnya? Ini tempe hikmah, mana tempe hikmah? Nih kalau lu pada kagak percaya MBG emang ada ladang korupsinya nih. Nih MBG anak gua nih kelas 1 SMP dirapel nih, ini 5 hari nih. 5 hari. Lihat nih, ini 5 hari. Lu mau pada hitung kagak jumlahnya? Nih ya. Regal seribuan 2.000. Ini 2 4.000. 4.000 sama ini 4.000 8.000. 8.000 sama ini 1.000 tuh, lihat dah. 9 sama ini 2.000 dah 11. Ini roti ada 5, rotinya roti 2.000-an nih. No. 5 berarti 10. 21. Sama ini susunya 3. 21 sama ini 3.000-an. 9, 30.000 nih, baru 30.000. Ini nih paper bag beginian nih. 2.000 dah. Baru 32.000. 32.000 berarti kagak ada 18.000 kan ya? Kagak ada 18.000. Itu dari satu anak 18.000 kali berapa sekolah dia iniin. Berarti taruhlah satu sekolah ada 1.000 anak. 1.000 kali 18.000 udah berapa duit tuh? Bukan kagak bersyukur, bukan nggak bersyukur malih, bukan ini nih, bukan. Ini cuman jadinya begini doang tuh dapatnya tuh. Begini doang 5 hari, coba kalau bener lah banyak masih 18.000 masih dapat roti sari roti itu sepak. Bagaimana sih? Loh. Demikianlah saudaraku berita-berita yang bisa kita tayangkan di channel Pabrik News. Channel Pabrik News semoga bermanfaat, memberikan wawasan pengetahuan lah kepada kita. Kita bisa tahu berita yang terjadi, kejadian di masyarakat, kejadian negara kita gimana, kita bermanfaat. Ya kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan ya.
Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tetap eksis bisa menayangkan berita yang manfaat untuk masyarakat luas. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.